Seorang raja yang bernama Laikopan atau Naikopan yang memerintah kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Halo guys, welcome to our channel Narasi Kita, cerita di setiap kota. Di channel ini kita akan membahas mengenai kota-kota menarik dan daerah-daerah menarik yang ada di Indonesia. Dan langsung saja, pada episode pertama kali ini, kita akan membahas mengenai ibu kota Nusa Tenggara Timur, Kupang. Jadi guys, kota Kupang merupakan kota sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kota Kupang menjadi kota terbesar di Pulau Timur, yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian dari Pulau Barat Pulau Timur. Luas wilayah kota Kupang sekitar 152,59 km dengan jumlah penduduk sebesar 405.000 sekian jiwa pada pertengahan tahun 2025. Nah, kota Kupang ini sering dijuluki sebagai kota karang atau City of Coral karena lautnya yang didominasi oleh gugusan karang. Nah, asal-muasal nama Kupang ini berasal dari nama seorang raja yang bernama Laikopan atau Naikopan yang memerintah kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Jadi sudah sekitar 6 abad ya guys. Wow. Jadi saat VOC menduduki Nusa Tenggara Timur, mereka sering menyebut Laikopan menjadi Koepan. Dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang. Dan kota Kupang ini guys, ternyata kota yang memiliki multi etnis, yakni suku Timur, Helong, Rote, Sabu, Flores, Alor, Sumba, Lembata, Tionghoa, dari sebagian kecil suku pendatang. Dan beberapa suku bangsa lainnya seperti Toraja, Bugis, Jawa, Bali, Batak. Sangat multi etnis ya teman-teman. Dan mungkin kalau kita mendengar Pulau Nusa Tenggara Timur akan mengingat mengenai Komodo ya. Tapi selain itu, kondisi alam pulau ini juga layak dipamerkan ke dunia. Salah satu hal paling menonjol dari kota Kupang ini adalah kondisi langitnya yang seringkali terlihat cerah. Karena Kupang memiliki iklim tropis kering yang khas. Curah hujan di wilayah ini relatif lebih rendah dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia, menjadikan langit biru bersih yang seringkali menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat setempat. Beda banget ya sama kondisi Pulau Jawa pada era sekarang, dan kondisi inilah yang membuat Kupang menjadi lokasi yang menarik bagi para fotografer maupun wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam dengan pencahayaan alami, terutama pada saat matahari terbit maupun matahari terbenam.